Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi terputus karena masuk lift, sinyalnya hilang di dalam lift. Dan kita akan lanjutkan lagi obrolan dengan yang mulia Bang Onim, mujahid kita, pejuang kemanusiaan yang berada di Gaza sekarang. Semoga Bang Onim bisa bergabung kembali bersama saya di sini, dan kita berbagi cerita, berbagi kerisauan, sehingga teman-teman, sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan rezeki sehingga bisa ada kepedulian, bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita tunggu Bang Onim ya. Allahu Akbar. Oke, Bang Onim join, Masya Allah. Bismillah. Kita dengarkan langsung laporan dari Gaza yang katanya sekarang lagi plus dinginnya ekstrim. Semoga Allah berikan kehangatan. Allah berikan kehangatan kepada seluruh saudara muslim kita yang ada di Gaza. Allah kuasa Bang Onim. Allah mampu memberikan kesejukan di dalam kobaran api. Begitu juga sebaliknya, Allah mampu memberikan kehangatan di tengah-tengah salju dingin ekstrim yang ada di Gaza itu. Amin. Masya Allah. Silakan Bang Onim, cerita lu Bang Onim, bagaimana keadaan saudara kita sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kepada teman-teman followers Ustadz Dir Sulaiman dan Bang Onim yang sudah menunggu. Akan tetapi tentunya pasti tidak mengurangi semangat untuk senantiasa mengajak dan motivasi untuk memberikan doa dan dukungan kepada saudara-saudara kita, tidak hanya di Indonesia tentunya, tetapi juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saat ini Ustadz Dery di Palestina itu jam 4 sore, baru selesai sholat asar. Perlu sampaikan bahwa saya dan keluarga serta tim yang ada di Palestina, di jalur Gaza tepatnya, dalam keadaan sehat walafiat, yang walaupun situasi yang kami jalani saat ini memang penuh tantangan, di mana wilayah jalur Gaza sudah lebih dari 14 tahun diblokade oleh pihak Israel, dan juga kita tahu sendiri bahwa sejak tahun 1917 wilayah Palestina diblokade dengan dibentuknya perjanjian Balfour di Britania atau di Inggris, yang sampai dengan saat ini situasi di Palestina tidak ada perubahan. Akan tetapi teman-teman yang ada di Indonesia, dalam situasi seperti ini, muslimin yang ada di Palestina sangat mengetahui semangat dari saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia, yang mana tidak dalam satu negara, bukan negara tetangga, bukan dalam satu suku, akan tetapi luar biasa masyarakat muslimin Indonesia semangatnya senantiasa sampai dengan saat ini, dukungan masih mengalir. Walaupun di Indonesia masih ada beberapa wilayah dilanda musibah, bencana, yang terakhir kemarin musibah Gunung Semeru, tetapi alhamdulillah Ustadz Dery dan teman-teman tidak mengurangi semangat dari saudara-saudara kita untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sampai dengan saat ini 2 juta jiwa warga jalur Gaza, 72% mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan, mereka diblokade dari seluruh arah, baik itu dari darat, laut pun diblokade, udara pun diblokade, yang mana hidup dan makan mereka itu hanya mengandalkan dari negara-negara donor, salah satunya dari Indonesia. Akan tetapi luar biasa, 2 aset yang sampai dengan saat ini dimiliki oleh masyarakat Palestina, yaitu komitmen dan konsisten dalam berjuang. Mereka sangat memahami bahwa mereka memperjuangkan tanah Palestina dan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsal Mubarak. Ini menjadi kewajiban mereka yang tidak hanya nanti dipertanggungjawabkan kepada seluruh umat muslim di dunia, akan tetapi mereka sangat memahami bahwa perjuangan mereka ini akan mereka pertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti, yang kita kenal dengan nanti Yaumil Mahsyar juga adanya di Palestina. Jadi saya sangat bersyukur bisa berada di Palestina, bisa melihat langsung perjuangan, merasakan ruh semangat mereka untuk membela tanah Palestina, untuk mengembalikan kembali kiblat pertama Islam dunia yang sampai dengan saat ini masih dibawa
kekuasaan pihak Israel. Ustadz Dery dan teman-teman yang ada di Indonesia, kita sangat memahami bahwa dalam memperjuangkan Palestina, ada di Palestina sebuah masjid yang sangat disakralkan, disucikan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam di dunia, yaitu Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Kita sangat memahami dalam surat Al-Isra 1, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Mubarak yang telah kami berkahi sekelilingnya, teman-teman. Jadi saat ini alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesempatan bernapas, diberikan kesempatan untuk mencari rezeki. Jangan lupa sebagian dari harta yang kita miliki ada hak orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya di Palestina, tetapi juga yang ada di Indonesia. Seperti yang saat ini sedang digalakkan oleh Ustadz Dery Sulaiman sedang konsentrasi dalam rangka membangun masjid. Saya akan mendukung dalam proses pembangunannya. Semoga segera selesai. Amin. Kembali lagi ke masjid Ustadz Dery Sulaiman. Kita di Indonesia sangat bersyukur di mana dalam melaksanakan ibadah tidak diganggu oleh orang lain atau orang Yahudi. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi saudara-saudara kita di Palestina, yang mana mereka ingin sekali beribadah di Masjidil Aqsa Mubarak 5 waktu terutama sholat subuh. Akan tetapi nasib mereka tidak seberuntung kita di Indonesia. Umat Islam di Palestina, mereka jika ingin masuk ke dalam Masjidil Aqsa Mubarak dalam sholat 5 waktu sholat fardu bagi umat Islam, itu mereka harus menunjukkan KTP mereka. Mereka harus diperiksa, mereka harus mengangkat tangan untuk melewati checkpoint yang disiapkan oleh siapa? Oleh pihak Yahudi. Dengan demikian, tentunya kita memberikan dukungan kepada Palestina. Innamal aqsa hiyal aqidah. Sesungguhnya kita memberikan doa dan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina, bagian dari akidah kita bagi umat Islam. Bagi umat non-Muslim, ini bagian dari insaniyah atau kemanusiaan. Kenapa tidak? Di Palestina, Ustadz, tidak hanya umat Islam yang berjuang luar biasanya, akan tetapi juga non-Muslim atau orang Kristen pun mereka mengatakan bahwa memberikan doa dan dukungan, mempersembahkan jiwa dan raga kami, bukan hanya umat Islam, orang Palestina yang punya tanggung jawab, akan tetapi orang Kristen yang ada di Palestina pun luar biasa. Mereka melihat isu Palestina adalah isu mereka juga. Karena apa? Di Palestina ada agama Islam, walaupun mayoritas Muslim, alhamdulillah. Ada umat Kristiani dan juga ada umat Yahudi. Nah, ini yang patut kita jaga. Jangan sampai teman-teman yang ada di Indonesia mendengar atau membaca informasi dari Palestina, menelan mentah-mentah yang tidak melihat langsung dari sumber sebenarnya. Yang pada akhirnya kita melihat saudara-saudara kita non-Muslim di Indonesia adalah musuh kita. Tidak seperti itu. Saya punya banyak teman-teman orang Kristen yang ada di Palestina, yang mana pada saat Idul Fitri mereka berbagi, pada saat hari raya mereka umat Islam berbagi dengan saudara-saudara mereka umat Kristen yang ada di Palestina. Jadi kita patut melihat isu Palestina dari semua arah, tidak hanya dari bentuk akidah kita, akan tetapi kita melihat ini bagian dari insaniyah atau kemanusiaan. Jadi alhamdulillah masyarakat Palestina sangat bangga dan bersyukur yang mana ada sebuah negara benderanya merah putih yang bukan negara tetangga mereka. Ada sebuah negara yang bukan negara dalam satu suku mereka, akan tetapi luar biasa semangat dan dukungan kepada Palestinanya tidak berhenti sampai dengan detik ini, yaitu bangsa Indonesia, Muslimin Indonesia, masyarakat Indonesia yang Indonesia melihat isu Palestina tidak hanya sembako, isu Palestina tidak hanya program membangun rumah sakit, isu Palestina tidak hanya menyantuni anak yatim, akan tetapi isu Palestina seperti yang telah dipesankan oleh tokoh proklamator Indonesia almarhum Ahmad Soekarno. Beliau mengatakan bahwa selama hak masyarakat Palestina belum dikembalikan kepada masyarakat Palestina, maka selama itu jugalah
masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia akan tetap memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin teman-teman di Indonesia mengatakan atau bertanya bahwa kenapa sih Bang Onim harus tinggal di Palestina yang tidak ada masa depan? Sering terjadi agresi, bahkan sudah berapa kali Bang Onim menjadi target pembunuhan dari rudal kaum Yahudi. Saya melihat bahwa isu Palestina adalah ladang amal buat saya, yang mana saya berada di sini bukan untuk masyarakat Palestina, akan tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Masjidil Aqsa Mubarak. Dan saya sangat yakin seperti yang antum katakan tadi bahwa ada Allah yang akan memberikan kemenangan kepada masyarakat Palestina. Ustadz Diri. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Onim, luar biasa. Bang Onim, bisa nggak sekarang mungkin teman-teman kita yang spontan lagi mendengarkan Bang Onim ini ingin donasi kemana? Bisa ditulis nggak nomor rekeningnya? Bang Onim, Ya, mungkin teman-teman. ada timnya yang menulis nomor rekening yayasan di sana ataupun foundation di sana yang bisa kita minta tolong Bang Onim untuk menyalurkannya. Mungkin teman-teman bisa saya pinkan dulu, nanti teman-teman bisa langsung donasi di sana. Dan saya biasanya begitu Bang Onim, ketika membangun Masjid Baitur Rahman ini dengan teman-teman ini, kita hanya mengandalkan ya Allah hantarkan di sosial media. Tanpa adanya sosial media ini mungkin agak mustahil kita bisa live tanpa dari jauh dan melihat wajah kita seakan-akan kita duduk berhadapan. Ini kuasa Allah di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah tidak ada Instagram, tidak ada Facebook. Dan sekarang Allah telah mudahkan dakwah kita, ya, sehingga kita bisa menggunakan sosial media ini untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan, untuk menggalang donasi kebaikan dan sebagainya. Boleh Bang Onim, mungkin ada tim Bang Onim yang mau menuliskan nomor rekening donasi. Iya, Ustadz Dery Sulaiman, alhamdulillah saya sudah 3 tahun membentuk lembaga yang resmi yang tiap tahun diaudit oleh tim auditor. Alhamdulillah selalu wajar tanpa pengecualian, karena kita ingin sebuah lembaga itu transparan dan juga jelas mendistribusikan bantuan. Namanya Nusantara Palestina Center. Itu call centernya Ustadz NPC, Nusantara Palestina Center, yang dibentuk oleh Bang Onim. Call centernya 0811 99 4449. Ini call centernya NPC bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi, mencari informasi, tentunya tidak hanya berkaitan dengan dukungan donasi, akan tetapi berkaitan dengan edukasi, berkaitan dengan sejarah Palestina, berkaitan dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina. Silakan menghubungi di call center Nusantara Palestina Center. Ya, yang lebih ajib lagi caranya, kalian follow dulu akunnya Bang Onim. Nanti yang mau donasi langsung boleh langsung didonasikan, ditanyakan. Dan saya yakin ya Bang Onim sudah bertahun-tahun di sana. Tepatnya udah berapa tahun Bang Onim di Gaza? Udah baru 12 tahun ya, baru 12 tahun. 12 tahun. Bahkan Allah Iya, kita ini kita bertemu juga sebenarnya bukan pertama kali ya Ustadz Dery Sulaiman, karena kita pernah bertemu di Lampung, terus di dalam pesawat, anak-anak masih ingat, dalam pesawat pada saat saya naik, saya tidak tahu antum ada di dalam, yang tadinya kursi saya harus di belakang, antum persilakan saya duduk di depan. Alhamdulillah, ukhuwah kita masih berlanjut ini karena kita sangat paham, sangat mengerti bahwa jika ukhuwah tersebut dilandaskan karena iman dan takwa, maka kapanpun, dimanapun kita pasti akan bertemu kembali dalam menasehati, membimbing, dan juga memotivasi saudara-saudara kita di sekitar kita. Jadi sangat-sangat berterima kasih. Tentunya saya juga sangat mendukung ya program yang digalakkan oleh Ustadz Dery Sulaiman, yaitu pembangunan Masjid Baitur Rahman di Palembang kalau tidak salah. Itu nomor rekeningnya ada tercantum di flyer yang sudah di-share tadi. Tentunya saya juga sangat mendukung tentunya. Ya. Bang Onim tahu cara saya menggalang donasi dengan cara apa? Saya melukis 30 juz Al-Quran. Jadi saya melukis 30 juz Al-Quran di atas kanvas untuk Masjid Baitur Rahman, yang mana setiap halaman Al-Quran itu nanti akan kita mintakan donasi 10 juta dari muhsinin. Jadi nama donaturnya akan kita abadikan di dalam setiap halaman lukisan. Jadi transfernya ke rekening masjid, bukan ke saya. Jadi saya hanya bisa melukis saja. Kemudian dan itu tidak mudah juga, karena Masya Allah ya, karena kita harus meyakinkan umat. Dan ternyata benar, memang yang follow kita ini, yang follow saya, yang follow Bang Onim itu, saya yakin mereka semua adalah orang saleh, orang baik, orang yang memiliki sangka baik juga, husnuzon.
Karena orang-orang jahat nggak mungkin follow Subhanallah. kita. Bang Onim, orang Ya, kalau benar benci sekali. dengan Islam, dia udah blok kita langsung duluan. Kalau nggak pun dia follow pakai fake account, hanya untuk membuli kita. Iya. Tapi alhamdulillah yang memfollow Iya, saya meskipun tak sebanyak yang lain-lain selebgram juta-juta followers, tapi itu semua orang soleh, orang baik. Buktinya apa? Setiap apapun yang saya kampanyekan, semua ambil bagian. Meskipun hanya mengirimkan 1.000, 10.000, 20.000, tapi kalau berjamaah semua jadi mudah. Jadi Masya kalau Allah, 10 Masya Allah. juta itu bagi orang-orang yang Allah beri kekayaan, bagi mereka uang itu kecil. Tapi bagi orang Ya, yang sederhana, mungkin dia bisa cicil 10 kali, bisa cicil 5 kali, 2 kali, dan sebagainya. Masya Alhamdulillah Allah, sekarang sudah Masya Allah. terkumpul donasi kurang lebih 300 halaman komitmen. Masya Ada Allah, yang transfer, Masya ada yang Allah belum. itu luar biasa perjuangan antum. Saya teringat ada sebuah hadis Nabi SAW dari Ibnu Majah yang artinya barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala, walau hanya selubang tempat burung bertelur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangun rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar Allahu biasa. Akbar. Apa yang antum ikhtiarkan itu dari per huruf yang antum tulis, terus antum belanjakan. Ini bukan dibelanjakan untuk memperkaya diri antum, tapi dibelanjakan untuk membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat terharu luar biasa. Jadi teman-teman, tidak ada lagi alasan sedikit apapun, walaupun dengan doa tersebut kita tentunya memberikan dukungan bagi siapa saja ulama di Indonesia, salah satunya Ustadz Diri Sulaiman yang sedang membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dukung. Mungkin dengan 1.000 atau 10.000 yang kita sumbangkan ikhlas kalau Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu penyebab asbab. Salah satu sebabnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa teman-teman. Jadi dalam bentuk apapun itu nomor rekeningnya sudah di komen di bawah Boleh di screenshot ya. atas nama Masjidnya itu. bukan Ustadz Diri Sulaiman teman ya, untuk pembangunan masjid ini atas nama Masjid Masjid. Baitur Rahman Palembang. Jadi teman-teman sedikit apapun kita rutinkan, kita kontinukan. Seperti saya Bang Dery Sulaiman sudah lebih dari 12 tahun masih merasa belum berbuat apa-apa untuk umat dan juga saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kenapa demikian? Karena saya merasa bahwa sedikit atau sebesar apapun kebaikan yang saya berikan atau kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu kita tidak tahu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian, sekecil apapun maka besarkanlah niat kita bahwa yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya kebahagiaan yang kita miliki. Seperti saya sendiri dalam situasi peperangan seperti ini, Bang Dery, peperangan kemarin itu saya sudah menulis wasiat kepada tim saya di Jakarta, kepada keluarga saya di Galela, Halmahera Utara, bahwa apapun yang terjadi pada anak kalian yang ada di Palestina, maka ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga Bang Onim. Sekecil apapun peluru yang dimiliki oleh Yahudi, jika belum tertulis nama Bang Onim, maka tidak usah khawatir. Karena kematian bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman, kita masih diberikan kesempatan nih, masih diberikan napas, masih diberikan mengikuti live. Ini ladang amal yang disediakan oleh Ustadz Dery Sulaiman, yaitu pembangunan Masjid Baitur Rahman. Ini ladang amal nih buat kita, bukan buat Ustadz Dery Sulaiman, akan tetapi ladang amal yang disediakan oleh Ustadz Dery Sulaiman buat kita. Marilah kita berjalan di ladang amal ini, tentunya untuk diri kita, yang mana nantinya manfaatnya untuk bekal kita berhadapan atau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan 10.000, 50.000, dengan membeli hasil lukisan lukisan dari Ustadz Dery Sulaiman, menjadi asbab kita yang akan lukisan tersebut nanti berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Rob, si fulan atau si fulana pernah membeli hasil keringatnya, membeli kaligrafi Ustadz Dery Sulaiman untuk disumbangkan pembangunan Masjid Baitur Rahman, diselamatkan kita dari siksaan api neraka ataupun dari siksa kubur di akhirat kelak nanti. Bang Onim,
Bang Onim, saya malam ini insya Allah akan mendonasikan 10 lukisan saya untuk Palestina, untuk Gaza. Nah, Nanti Masya kita Allah, Masya lelang, Allah, nanti mabruk, kita kirimkan Masya ke Allah. rekening donasi ya, Yayasan Bang Onim. Iya, Dan Masya Allah, Masya Allah. Bang Onim, yakinlah Allah bersama Bang Onim di sana, Iya, bersama dengan saudara-saudara kita. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya senjata, tapi kita punya doa, kita punya iya, Allah, dan mereka nggak punya doa, ya. Ya, jadi senjata kita adalah doa, yang pasti mereka tak punya. Dan saya benar. sedang bikin syair lagu itu, Bang Onim. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Senjata kita adalah doa, yang pasti mereka tak punya. Nah, nanti insya Allah kita akan buat lagu itu nanti tentang Palestina, judulnya Palestina. Iya, benar. Masya Allah, luar biasa ini. Semoga apa yang antum sumbangkan, apa yang antum belanjakan bukan untuk diri antum tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, semoga dicatat oleh para malaikat menjadi amal kebaikan, amal jariah. Teman-teman yang ada di sini tentunya mungkin dulu Ustaz Dery Sulaiman itu pernah menyampaikan saya ingin khuruj ke Palestina, dan saya sudah koordinasikan sebenarnya waktu itu, tapi karena situasinya belum memungkinkan. Satu kali kelak insya Allah, yang penting kita selama dari dalam diri kita itu ingin menginjakkan kaki di tanah Palestina, di jalur Gaza, maka pasti Allah mudahkan. Sekali lagi teman-teman, mungkin banyak yang bertanya, Bang Onim, saya ingin berjuang di Palestina bersama dengan pejuang, bagaimana caranya? Cukup dengan salah satu senjata yang luar biasa yang sangat ampuh, yaitu doa. Karena doa ini teman-teman, kita mintanya bukan kepada para pejabat, presiden, para pemangku kekuasaan, akan tetapi dengan doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dengan apa? Dengan doa kita diberikan kekuatan kepada para pejuang. Dengan doa kita diberikan kesabaran dan ketakwaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saat ini Ustaz Dery Sulaiman di Palestina, saat ini jam 4:30 sore, itu dinginnya di bawah 13 derajat Celcius. Ada matahari, tapi dinginnya di bawah 13 derajat. Itu di malam harinya Ustadz Dery Sulaiman 5 derajat Celcius. Ekstrimnya nanti di bawah 0 derajat Celcius. Coba kita bayangkan, mereka berjuang, mereka mempersembahkan jiwa dan raga mereka dalam situasi seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat dan konsisten mereka untuk apa? Komitmen berjuang mempertahankan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsal Mubarak. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram, Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsal Mubarak. Tidak dianjurkan untuk mengunjungi safar hanya di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah, di Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, dan di Masjidil Aqsal Mubarak di tanah Palestina, yang saat ini sedang Bang Onim berada di sini. Jadi teman-teman, apa yang kita lakukan saat ini tentunya menjadi wasilah bahwa kita pernah tergerak hati untuk mengangkat tangan kita mendoakan Allahumma ansurnal ikhwan alal mujahidina fi Palestin. Sudah cukup dengan itu sangat luar biasa dukungan kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi tidak usah berpikir panjang untuk datang ke Palestina, bergabung dengan saudara pejuang-pejuang Palestina. Biarlah mereka berjuang, kita dari belakang dengan doa kita, mendorong semangat kita, menjaga semangat mereka, dan juga memotivasi para pejuang Palestina yang ada di wilayah jalur Gaza maupun di wilayah Yerusalem. Ya Ustadz Dery. Bang Onim, saya mau tanya Bang Onim. Itu tentara-tentara Yahudi Israel itu, mereka tuh patroli di pemukiman Gaza nggak Bang Onim? Di tempat. Iya, pada tahun 2000, sebelum 2006 itu ada orang Yahudi di jalur Gaza di tempat Bang Onim saat ini live. Akan tetapi pada tahun awal 2007 mereka tidak kuat dengan para pejuang yang selalu menyerang dan mengusir mereka. Akhirnya orang Yahudi keluar dari wilayah jalur Gaza, dan di saat ini di Gaza di tempat Bang Onim tidak ada satupun orang Yahudi. Nah, jarak antara Al-Aqsa dengan jalur Gaza tempat Bang Onim itu sekitar 75 km.
Akan tetapi bagi warga jalur Gaza, mereka dalam kurun waktu bertahun-tahun tidak bisa Tidak boleh sholat di Masjidil Aqsa Mubarak. Kenapa khusus demikian? khusus Gaza ya nggak boleh ya. Khusus saudara-saudara kita di Gaza memang tidak diizinkan ya untuk sholat di Masjidil Aqsa Mubarak. Bahkan teman-teman, saudara-saudara kita yang di seputaran Yerusalem, seputaran Masjidil Aqsa pun mereka tidak semudah untuk melaksanakan sholat di sana karena tidak sedikit dari mereka itu diasingkan dari mendekati Masjidil Aqsa Mubarak, baik itu dalam 1 tahun tidak bisa mendekati, dalam 1 bulan tidak bisa mendekati. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin ada teman-teman yang melihat foto yang beredar bahwa ribuan muslimin Palestina itu mereka tidak mudah untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa Mubarak karena jika mereka mendekati atau berniat melaksanakan sholat itu mereka harus diperiksa dengan alat detektor atau melewati checkpoint dari pihak Israel. Itu yang pertama, mereka harus menunjukkan KTP mereka. Mereka harus tidak melakukan demonstrasi pada saat demo untuk memberikan dukungan kepada Masjidil Aqsa Mubarak. Jadi Ustadz Dery, seluruh muslimin Palestina tidak hanya di wilayah jalur Gaza sebenarnya tidak semudah untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat subuh, sholat Jumat, itu tidak mudah sama sekali. Perlu sampaikan bahwa saat ini Masjidil Aqsa Mubarak, kiblat pertama Islam dunia, masih dikuasai oleh pihak otoritas Yahudi. 82% dari seluruh wilayah Palestina itu sudah dikuasai oleh pihak otoritas Yahudi. Memang sampai dengan saat ini masih terjadi aneksasi atau pengambilan lahan dari pihak otoritas Yahudi, lahan milik masyarakat Palestina itu masih berlanjut sampai dengan saat ini. Dan boleh sampaikan bahwa untuk pembunuhan itu terbiasa untuk warga Yahudi, otoritas Yahudi terbiasa membunuh saudara-saudara kita di Palestina, itu sangat terbiasa hampir setiap hari. Karena salah satu faktornya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa pun itu hanya nama, tidak berperan besar untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya kita tahu sendirilah siapa yang membuat atau membentuk PBB, di belakangnya orang Yahudi itu siapa itu. Intinya adalah kita selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita, jangan pernah lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansurnal ikhwanal mujahidina fi Palestina. Dalam situasi apapun, kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bang Onim, kira-kira Bang Onim ya, jumlah korban setiap kali pertempuran itu, kan orang Islam nggak mungkin diam aja dia diserang kan, pasti kita akan serang balik kan. Mana yang banyak datanya, kan rata-rata kan kalau mereka yang jatuh korban mereka nggak umumkan, atau gimana sebaliknya, apa mereka tutupi ketakutan mereka, ataupun seakan-akan hanya kita aja yang banyak binasa yang mati, mereka tidak ada. Apa kita juga orang Islam juga bisa melakukan perlawanan menghadapi kezaliman mereka? Gimana menurut Bang? Iya, memang dari sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini yang saya melihat di lapangan langsung, dari segi kekuatan dukungan militer antara otoritas Israel dengan pejuang Palestina bisa dikatakan antara langit dan bumi, yang mana kekuatan Israel itu mereka punya pesawat Apache, mereka punya F-16, F-15, mereka punya Merkava, mereka punya peralatan canggih yang mana bagi kekuatan manusia mungkin dalam 2 bulan Israel bisa meratatanahkan seluruh wilayah jalur Gaza dari segi kekuatan militer. Akan tetapi kita melihat dari segi keimanan dan ketakwaan tawakalnya dari pejuang Palestina. Itu sangat luar biasa, yang walaupun mereka hanya mengandalkan senjata sederhana RPG atau mereka bisa face to face langsung, yang mereka miliki tentunya keberanian dalam berjuang yang ini tidak bisa dikalahkan oleh militer Israel. Terakhir peperangan kemarin pada bulan Mei 2021 yang menewaskan lebih dari 300 warga sipil di Gaza,
dan melukai lebih dari 11.000 warga sipil yang ada di Gaza. Memang setiap kali terjadi peperangan tidak bisa dipungkiri yang menjadi korban yaitu mayoritas 90% adalah warga sipil. Ini yang sangat sangat disayangkan. Kita tidak mau mengetahui ya jumlah korban dari pihak Israel ada, tapi mereka memang tidak dipublikasikan karena ini menyangkut dengan harga diri mereka. Bagaimana tidak, mereka memiliki senjata canggih, tapi pada saat terjadi peperangan tidak kurang dari 10 militer. Ini kita berbicara militer. Tidak kurang dari 10 militer Israel yang menjadi tewas berhadapan langsung dengan pejuang Palestina. Jadi perlu sampaikan di sini bahwa secanggih apapun yang dimiliki oleh militer Israel, akan tetapi tidak bisa melumpuhkan semangat juang dari pejuang Palestina, yaitu mereka selalu berinteraksi dengan ayat suci Al-Quran. Muslimah Palestinanya mereka selalu senantiasa memberikan tarbiyah kepada generasi baru di Palestina agar supaya tidak menjauhi masjid, tidak jauh dari Al-Quran, tidak jauh dari halakah-halakah yang membentuk generasi untuk menghadapi militer Israel. Itu yang salah satu dari jutaan aset yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina. Karena kita tahu sendiri bahwa mereka tinggal di wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat yakin kematian mereka bukan bunuh diri, akan tapi kematian mereka insyaallah syahid, syuhada fi sabilillah, karena mereka tentunya sangat yakin surga telah menunggu mereka. Jadi Bang Onim berada di sini pun tentunya ya berharap semoga hidup Bang Onim, jodoh Bang Onim, mati Bang Onim pun semoga di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Palestina, insyaallah. Bang Onim, apa yang paling urgent diperlukan sama saudara kita sekarang dalam keadaan musim dingin ini? Iya, Bang Dery dan teman-teman, memang saat ini musim dingin, tidak sedikit dari warga Gaza menjadi korban peperangan. Mereka masih menempati camp-camp pengungsian yang disediakan oleh pemerintah di sini. Kita bayangkan dinding mereka hanya dari plastik atau nilon. Di atasnya itu dari seng yang lusuh. Mereka tinggal di dalam dengan situasi yang dingin seperti itu, menusuk hingga ke tulang mereka. Ini yang menjadi semoga kita tergugah untuk membantu mereka. Salah satunya itu selimut hangat yang memang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Karena tidak semua dari keluarga duafa yang ada di Gaza itu mereka memiliki selimut untuk menghangatkan tubuh mereka. Selimut hangat dan juga pakaian musim dingin seperti yang Bang Onim pakai saat ini yang sangat dibutuhkan oleh para anak yatim dan juga keluarga duafa. Ya. Satu set itu berapa rupiah, Bang Onim? Satu set buat satu orang pakaian dingin itu. Iya, untuk selimut hangat dengan berat 3 kilo bisa melindungi tubuh anak yatim 3 orang itu harganya 380 sampai dengan 400.000 rupiah. Untuk pakaian satu set itu training spark itu satu set itu sekitar 450.000 rupiah. Memang mahal karena didatangkan dari negara luar untuk dipasok ke tanah Palestina. Jadi teman-teman, sebenarnya kita tidak melihat 400, 500, akan tetapi jika niat kita untuk memberikan, Allah Subhanahu wa taala pasti mudahkan dengan niat yang telah kita miliki tersebut. Jadi selimut hangat dan pakaian musim dingin sangat dinantikan oleh saudara-saudara kita di Palestina, khususnya anak yatim yang ada di Palestina. Karena dari berbagai peperangan agresi itu semakin menambah jumlah anak yatim. Saat ini di Gaza sendiri saja, wilayah jalur Gaza itu luasnya 367 km persegi, seluas wilayah didiami oleh 2 juta jiwa, 72%-nya itu hidup di bawah garis kemiskinan. 2 juta jiwa tersebut terdapat 28.000 anak yatim. Coba kita bayangkan 28.000 anak yatim saat ini dalam situasi dinginnya. Ini saya sendiri
berlapis nih pakainya, ini tidak cukup satu, tapi harus tiga, pakai tiga lapisan untuk menghangatkan tubuh saya. Itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya saudara-saudara kita, keluarga duafa, khususnya anak yatim. Jadi doakan terus, semoga saudara-saudara kita di Palestina, khususnya anak yatim, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa dan juga Amin. dukungan kita dari Indonesia, insya Allah. Oh, baik, Bang Onim. Pesannya mungkin sudah tersampaikan ya, teman-teman, sahabat-sahabat DSAS dimanapun kalian berada. Pokoknya kalau kita mau jadi orang baik, jangan nanggung-nanggung ya. Jadi orang baik saja, ya. Mungkin dulu sebagian orang menganggap kenikmatan itu ketika diberi, tapi ternyata kenikmatan yang sesungguhnya itu ketika memberi. Ya, apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan jalan Allah, itulah hakikat rezeki kita yang sesungguhnya. Jadi kaidahnya seperti ini, setiap kita melihat, setiap kita mendengar, berarti itu hakikatnya dari Allah. Sekarang Allah Ta'ala telah menyampaikan berita tentang Palestina, Gaza di telinga kalian. Allah telah menyampaikan pesan tentang pembangunan galeri Al-Quran 30 juz dan Masjid Baitur Rahman. Ya, satu informasi saja Bang Onim, saya bukan orang Palembang, saya orang Islam biasa saja. Saya lahir di Minang, di Padang ya. Jadi ini masjid yang dibangun ini bukan masjid orang kampung saya. Tidak ada urusannya dengan asobiah di sini. Tidak ada urusannya dengan karib kerabat saya yang ada di sana. Saya hanya Allah hantar sholat di masjid itu, kemudian Allah gerakkan hati saya untuk berbuat sesuatu untuk masjid yang sedang dibangun itu, yang waktu itu sedang terbengkalai pembangunannya. Ya, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah. Setiap melihat kesempatan amal soleh, langsung ambil, langsung rebut, grab it. Kadang-kadang syaitan itu bermain-main. Sekarang kita niat membantu, tahu-tahu 2 menit kemudian berubah pikiran. Maka ketika ada niat baik, segerakan. Jangan ditunggu-tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Bang Onim, siapa yang mau transfer ke Palestina, nomor rekeningnya bisa ditulis nggak Bang Onim? Nanti saya pinkan, saya ganti. Iya, iya. Di nomor rekening khusus Palestina itu Bank Syariah Indonesia. BSI ya, terus? Iya, 6904 kali 9097. 690000 9097 atas nama bukan atas nama Bang Onim, atas nama Nusantara Palestina Center, lembaga yang Bang Onim bentuk. Center. Nah ini teman-teman sekalian, sekarang saya pinkan nomor ini. Silakan ya, ini buat kita support Bang Onim, mudah-mudahan ada orang banyak. Gak apa-apa banyak ya, yang penting ya. Iya. Dan ini sekedar saya juga berada di sini, alhamdulillah tidak mau kalah dengan donatur-donatur di Indonesia. Ustadz Dery Sulaiman, saya punya YouTube sudah 1.200.000 subscriber. Itu alhamdulillah sampai dengan saat ini baru setahun, YouTube itu saya bentuk baru setahun, alhamdulillah sudah lebih dari 500 juta. Alhamdulillah lebih dari 500 juta hasil dari YouTube saya serahkan semuanya kepada anak yatim. Itu salah satu. Bang Onim, alhamdulillah. Ini ada 1 juta dari Pak Yudi Abdul Jalil untuk Palestina. Oh, Masya Allah, barakallah, jazakallah khairan kathiran. Semoga menjadi amal kebaikan. Amin. 3 set pakaian musim dingin nih, dapat. Sweater. Amin. Ya, semoga untuk live seperti ini juga mungkin kita rutinkan Ustadz, karena boleh, nanti kalau ada momen tertentu saya minta live dengan Ustadz, mohon kesediaannya untuk agar supaya tidak terhenti nih, tidak berhenti. Saudara-saudara kita di Indonesia itu banyak sekali yang ingin mengikuti apa kabar saudara-saudara kita di Palestina. Jadi mungkin dalam 6 bulan 1 kali kita rutinkan, dalam momen apapun itu saya siap insya Allah untuk join live Instagram dengan Ustaz. Sekali seminggu kita live kan Palestina. Amin. Nanti dilihat momennya seperti apa. Kalau antum mungkin saat ini di Mandalika, di masjid mana, antum bisa luangkan 10-15 menit lah cukup untuk mengikuti apa kabar saudara-saudara kita di Palestina. Jadi pada saat antum safari dakwah,
Ini Antum Bro Edi. Safari Dakwah, siapkan space untuk Bang Onim untuk menyapa jamaah-jamaah yang sedang berhadapan dengan antum. Allahu Akbar, insya Allah Bang Onim. Insyaallah. Mungkin sahabat sekalian ya, Masya Allah, doakan Bang Onim dan keluarga Allah jaga semua. Amin. Amin. Istri beliau asli dari Gaza, Palestina, wanita terhormat, penghafal Quran. Amin. Anak beliau pun lahir di sana semua ya Bang Onim ya. Iya, yang kedua lah ada 2 orang lahir di Palestina, 1 orang lahir di Bekasi. Namanya Semuanya siapa ya? bisa lahir di Bekasi, di rumah sakit Nama anak Bang Cibubur. Onim siapa aja? Nama anak yang pertama siapa? Iya, nama anak yang pertama itu nama Marwiyah, nama ibu saya asli Galela Hermai Utara, Marwiyah Filin, Palestina Indonesia. Jadi saya ambil dari dua negara. Yang kedua namanya Ismail Nusantara. Yang ketiga namanya Bahari Al-Maqdis. Iya, ini ketiganya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Yang pertama Ustadz, alhamdulillah, yang namanya Filin itu ranking terus di sekolah di Palestina. Tentunya mereka mengajarkan dengan bahasa Arab, ranking terus, dan cita-citanya semoga Allah kabulkan menjadi seorang dokter spesialis kandungan ibu dan anak. Jadi bisa kedepannya bisa membantu muslimah Palestina. Kita tahu sendiri alhamdulillah muslimah Palestina itu muslimah yang tangguh dan subur. Ya, mereka punya anak kembar itu dari 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, 8 anak kembar muslimah Palestina. Jadi generasi-generasi inilah yang kita perlu doakan dan dukung. Semoga menjadi penyambung semangat kita untuk selalu usia Bang Onim terbatas, usia teman-teman dari Sulaiman pun terbatas. Tapi bagaimana caranya setelah kita meninggal ini, semangat kita ini diestafetkan oleh generasi-generasi selanjutnya seperti yang antum sampaikan saat ini, dunia sementara, akhirat selamanya. Itu salah satu resume, salah satu ikon yang sampai dengan saat ini memang Bang Onim pun pelajari bahwa ternyata dunia itu sementara, akhirat selamanya, teman-teman. Jadi saat ini kita berbuat seakan dalam beberapa detik kemudian kita meninggal nih Ustaz. Iya, kita berbuat dalam beberapa detik kemudian kita meninggal, dan kita merasa dalam perbuatan kebaikan kita gitu kita akan seakan hidup selamanya di dunia. Ya, Masya Bang Allah. Onim, Masya Allah Bang Onim. Mungkin kali ini kita cukupkan dulu live kita. Terima kasih banyak waktunya Bang Onim. Ini udah azan maghrib juga di sini. Dan sahabat-sahabat sekalian, ini di screenshot ya nomor rekening BSI Nusantara Palestine Center, dan di screenshot juga nomor rekening Masjid Baitur Rahman BSI 772-nya 6 kali 98 ya. Semoga semua kebaikan amal jariah yang kalian donasikan Allah balas dengan keberkahan rezeki dan berlimpah. Amin. Allah angkat punya, Allah berikan anak yang soleh dan soleh, yang alim-alim adai dan daya. Oke, Bang Onim itu aja Bang Onim. Mungkin saya perlu persiapan karena besok pagi saya harus saya driving Bang Onim. Masya Allah. Pokoknya antum kalau ada apa-apa mau live silakan antum ini kabarin, saya siap insya Allah. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih kepada Ustadz Diri Sulaiman, teman-teman yang sedang live di sini. Sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungannya, dan jangan pernah lupa untuk saling mendoakan, saling membantu, tidak hanya kepada saudara-saudara kita di Palestina, kepada keluarga kita yang membutuhkan kita bantu. Jadi berbuat baiklah, seakan dalam beberapa detik kemudian kita akan meninggal. Sekali lagi terima kasih Ustadz Diri Sulaiman. Teman-teman yang ada di Indonesia, doakan kami di sini berjuang dalam situasi terjajah, musim dingin ekstrim, selalu semangat karena yang kami perbuat ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin videonya kalau di ini saya mau upload di YouTube Bang Onim ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, syukran. Assalamualaikum.